Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak dari kaum muslimin, banyak dari kita yang ingin sekali menghafalkan Al-Quran. Ingin sekali, karena sudah tahu begitu banyak fadilah, keutamaan, kemuliaan menghafal Al-Quran ini. Tapi kemudian banyak dari kaum muslimin yang terkendala. Terkendalanya kenapa? Karena mereka merasa bacaannya belum benar, bacaannya belum bagus. Akhirnya banyak dari kaum muslimin yang mengurungkan niatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali kasus seperti ini, baik yang muda sampai yang tua juga seperti itu. Akhirnya mereka belajar membaca juga ya sekenanya aja, mengapa juga tidak, karena terkendala tadi itu, merasa bacanya belum benar. Sementara banyak sekali wanti-wanti dari ustaz segala macam yang katanya menghafal Quran harus benar bacaannya dulu. Nah sahabat, yang akan kita kupas pada kali ini bagaimana tuh caranya agar dalam kondisi kita belum benar bacaannya tapi kita sudah bisa menghafalkan Al-Quran dan kita nggak salah menghafalkannya. Nah ini insya Allah akan kita bahas, karena ini insya Allah akan menjadi solusi, akan menjadi jalan keluar buat mereka yang ingin sekali menghafal Al-Quran jadi bacaannya belum benar. Karena nunggu bacaan benar tadi, apalagi kalau umur sudah lanjut, sudah sepuh, bacaan benar ya mungkin perlu waktu yang agak lama gitu ya. Keburu nanti ya jiun koid. Nah maka insya Allah mudah-mudahan pembahasan ini kemudian bisa menjadi jalan keluar buat mereka yang ingin sekali menghafal Al-Quran sementara bacaannya belum benar. Nah sahabat yang dirahmati Allah, untuk langkah pertama buat kita yang ingin sekali menghafalkan Al-Quran sementara bacaan kita, tahsin kita belum benar, maka kita harus mencari guru dulu. Yang langkah pertama ini harus sekali, jangan sampai kita menghafal sendiri atau menghafal otodidak. Kenapa perlu sekali menghafal dengan guru atau kita mencari guru ini? Karena kalau kita menghafal sendiri tanpa bimbingan guru, apalagi bacaan kita belum benar tadi, maka rawan sekali kita jatuh dalam kesalahan, rawan sekali kita jatuh dalam kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Nah, sementara kita tahu lah ya semuanya, kalau kita salah membaca Al-Quran itu bukan kemudian kita akan mendapatkan kebaikan, malah akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Walaupun kalau kita dalam proses belajar kita salah membaca ya nggak apa-apa, itu kan namanya proses belajar. Nah tapi kalau kita menghafalkan usahakan sekali, karena sesuatu yang sudah kita hafalkan nantinya di awal nantinya akan susah untuk berubahnya. Ya kita semua merasa lah ya, kalau waktu hafalan di waktu kecil itu kayak gimana susahnya merubahnya. Kalau sudah hafalan di waktu kecil itu kurang bener, kurang pas gitu. Kalau kaulahnya kah misalnya nggak ada, panjang pendeknya kah belum benar. Misalnya kita membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, maka ketika sudah usia kita tua, dewasa, menggunakan bacaan seperti ini agak repot, karena dari awal kita membacanya salah, menghafalkannya salah. Nah maka untuk menghindarkan kekeliruan ini, maka carilah guru dulu. Kalau kita ingin sekali menghafalkan Al-Quran, maka carilah guru dulu dalam membaca Al-Quran, itu dalam menghafalkan Al-Quran. Paling tidak, kalau tidak mendapatkan seorang guru yang hafil, seorang guru yang hafal Al-Quran, maka paling tidak guru itu lancar membaca Al-Qurannya atau bagus membaca Al-Qurannya. Kalaupun tidak kita namakan itu guru, ya teman lah ya. Yang penting ada seseorang yang membimbing kita dalam menghafalkan Al-Quran ini. Ini langkah yang pertama, cari guru dulu. Jangan dimulai dulu menghafal kalau kita belum dapat guru. Jangan sampai kita cuma ngikutin kaset atau ngikutin rotal, ngikutin di YouTube misalnya bacaan orang, kemudian kita hafalkan. Jangan sampai, karena rawan sekali tadi itu. Kalaupun misalnya kita benar di panjang pendeknya karena ngikutin gayanya si qori atau si yang di dalam rotal ini, maka yang akan sangat kemungkinan salah itu di makharijul hurufnya. Itu yang sangat kemungkinan salah sekali. Atau di gunahnya kah yang kurang. Gunah bisa lah ngikutin kan ya, ngikutin di kaset atau di murattal. Tapi yang rawan sekali nanti di makharijul hurufnya itu. Maka cari guru dulu, jangan kita sembarangan menghafal ngikutin kaset kalau bacaan kita belum benar. Yang benar saja pun sebaiknya tetap mencari guru, atau sebaiknya ada yang membimbingnya dalam menghafal ini. Karena kemungkinan kesalahan-kesalahan itu ada saja, karena selama ini juga saya membimbing hafalan. Mereka yang sudah benar bacaannya pun ketika store ke saya, ya tetap aja banyak yang salahnya. Walaupun bacaannya sudah benar, tetap ketika store sekalipun banyak yang salah. Maka apalagi bacaan yang belum benar, cari guru langkah yang pertama. Nah kalau sudah dapatkan guru,
dapatkan seorang guru yang bisa membimbing kita ataupun yang bisa membimbing kita menghafal Al-Quran ini, maka sebelum kita menghafal, usahakan kita store dulu, baca dulu apa yang ingin kita hafalkan di depan guru itu. Kalaupun sekarang misalnya kan masa pandemi kayak gini, atau kita jauh jarak gurunya dari rumah kita, maka nggak masalah kita store-nya lewat via Zoom misalnya, atau pakai video call, atau pakai Google Duo itu misalnya. Yang penting ada seseorang yang membimbing kita ketika kita mau menghafalkan ini. Jadi kita bacakan dulu, misalnya nih kita pengen menghafalkan surat Al-Lail misalnya, maka bacakan dulu sebelum menghafalkan di depan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Kayak gitu dibacakan dulu lah. Nanti kalau kata guru kita atau yang membimbing kita ini mengatakan benerin yang ini, kita benerin. Dan harus seperti ini terus. Kita mengajarkan hafal yang baru, baca dulu baru kemudian menghafal. Baca dulu baru kemudian menghafal. Ini yang langkah kedua. Nah, langkah yang ketiga, jangan terlalu banyak pengen menghafalkan, jangan buru-buru pengen menghafalkan Al-Quran ini bagi mereka yang belum benar bacaannya. Sedikit-sedikit aja dulu, yang penting benar. Maka misalnya kayak tadi, al-ayat tadi, nggak apa-apa kita menghafalkannya per 3 ayat saja. 3 itu berarti kan 1 baris lebih sedikit ya, nggak apa-apa. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. 3 itu dulu nggak masalah. Kita bacakan dulu di depan guru 3 ayat tadi itu, udah silahkan dihafalkan. Kemudian kita hafalkan 3 ayat tadi. Nah, setelah hafal kita stopkan lagi. Jadi kemudian pembenarannya, perbaikannya ada 2 kali tahap buat kita yang belum benar bacaannya ini. Sebelum menghafal dan sesudah menghafal. Sebelum menghafal atau setoran saat kita sudah selesai menghafalkannya. Nah, bedanya itu kan ya, kalau yang sudah lancar bacaan kita sudah bagus, maka cuma sekedar setoran setelah menghafal saja. Kalau yang belum, maka setorkan dulu sebelum menghafal bacaan tadi itu. Jangan banyak-banyak tadi ya ikhwah, sahabat, yang banyak-banyak. Nggak apa-apa 3 ayat, 4 ayat misalnya, kayak surat Al-Lail 3 ayat, 4 ayat. Lalu jangan buru-buru, jangan pengen selesai 1 surat. Nggak apa-apa kita bolak-balik dengan guru kita, bolak-balik bikin kesepakatan aja yang guru kasih nyetornya dikit-dikit aja ya gitu, biar benar-benar gitu. Karena kalau kita kebanyakan membacanya, maka bisa jadi kita lupa mana kemudian huruf yang salah yang saat itu kita bacakan, bisa jadi kita lupa. Kalau gitu misalnya kita bacakan langsung 1 surat tuh ya, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, sampai kita selesaikan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai di ujungnya itu, illa btigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Sampai ujung langsung kita bacakan. Ternyata ada beberapa yang salah yang kita bacakan tadi, maka kemungkinan kita mengingatnya atau kemungkinan kita bisa mengingat semuanya dengan persis itu kemungkinannya kecil. Kalau kita lalu banyak kita membacakannya, apalagi banyak salahnya lumayan gitu. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tadi menghafalkannya, maka kemudian kita bacakan, udah yakin nih kita, ada 1 salah misalnya, kan kita jadi enak tuh kalau sedikit kan. Nah, nanti kalau sudah sedikit digabung, baru kemudian distorkan lagi dalam jumlah yang lumayan. Misalnya tadi 4 ayat nih ya. Nah, udah ngumpul 4, 8, 12. Baru kemudian kita storkan lagi 12 ayat tadi ke guru kita tadi. Nggak apa-apa bolak-balik. Yang penting bacaan kita benar, yang penting nggak ada yang salah dalam proses kita menghafalkan Al-Quran ini. Maka ini yang harus dilakukan buat mereka yang ingin sekali menghafalkan Al-Quran tapi bacaannya belum benar. Cari guru, setoran dulu sebelum menghafal kepada guru kita biar dibenarkan sama beliau, atau sama teman kita biar dibenarkan dulu sama teman kita. Nah, kemudian jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit saja. Nah, tapi memang ya sahabat, mereka yang belum benar bacaannya memang tidak akan bisa secepat mereka yang bacaannya udah bagus. Memang pengalaman saya selama ini mengajarkan hafalan memang selalu akan menjadi kendala ketika bacaan belum benar saat menghafalkan Al-Quran. Tapi jangan putus asa, jangan patah semangat kemudian. Terus saja. Karena dalam proses kita membaca atau membenarkan bacaan sambil menghafal ini, kita akan mendapatkan 2 keutamaan kemudian. Nah, yang pertama, kita menghafalkan Al-Quran. Yang kedua juga otomatis dengan itu kemudian kita membenarkan bacaan kan ya. Kalau kita cuma sekedar belajar membaca nih ya,
sekedar kita belajar membaca, maka yang kita jabatkan cuma satu, membenarkan bacaan tok, membenarkan bacaan doang. Tapi kita tidak hafal apa yang kita pelajari itu. Tapi kalau kita menghafal atau membenarkan bacaan sambil menghafal ini, maka kita juga akan mendapatkan dua hal. Menghafal dapat, hafalan dapat, dan juga kita akan mendapatkan bacaan yang lebih benar, yang lebih bagus tadi. Karena dikoreksi terus kan sama guru kita tadi atau pembimbing kita tadi, itu dikoreksi terus kan ya. Bukan cuma sekedar kita menghafalkan atau bukan cuma sekedar kita membenarkan bacaan, tidak. Dua-duanya kita dapatkan. Maka ini yang biasanya saya lakukan ini, walaupun ada santri baru misalnya atau ada orang yang belum benar bacaan, saya ajak untuk menghafal. Karena dengan itu juga tadi akhirnya mereka dengan itu membenarkan bacaan juga. Dengan itu juga membenarkan apa yang belum benar dari bacaannya. Dan biasanya apa yang kita sudah hafalkan, kita akan lebih semangat membacanya dibandingkan kalau kita cuma sekedar membaca utok atau membaca saja. Lebih semangat kita biasanya. Nah, apa yang sudah kita hafal nih, misalnya kita hafal surat An-Naba, maka kita akan semangat mengulang-ulang surat An-Naba itu dibandingkan kita cuma sekedar membaca surat An-Naba atau belajar membenarkan bacaan surat An-Naba. Nah, dengan kita mengulangnya tadi otomatis kita akan mendapatkan bacaan yang lebih benar karena sebelumnya kita sudah belajar sama guru atau pembimbing kita tadi itu. Maka ini hal yang sangat indah, yang sangat baik, sahabat. Saat kita membenarkan bacaan, kenapa tidak kita juga sambil menghafalkan apa yang saat itu kita pengen benarkan. Hafalkan saja sekalian kan ya. Nah, maka kita dapat dua kan. Walaupun memang prosesnya lebih berkali-kali berhadapan dengan guru nggak masalah. Tapi insya Allah ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah, yang sangat baik. Dua keutamaan mendapatkan hafalan dan bacaan yang lebih benar. Nah demikian sahabat, mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa diterapkan dan terus semangat. Walaupun agak lambat tadi menghafal buat mereka yang belum benar bacanya, tapi insya Allah itu proses. Nanti lama-lama akan menjadi lebih cepat hafalannya insya Allah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.